dinanti ya oleh umat muslim termasuk di Kabupaten Ende. Dan perayaan ini tidak hanya menjadi ajang untuk merayakan kemenangan setelah puasa, tetapi juga mempererat silaturahmi dan kebersamaan di tengah masyarakat. Dan salah satu hal yang menjadi ukuran dari perayaan ini adalah kelancaran pelaksanaan sholat Id gitu ya, dan pihak yang tentunya berada di belakangnya adalah panitia perayaan Hari Besar Islam. Nah, seperti apa panitia perayaan Hari Besar Islam mempersiapkan perayaan Idul Fitri di Kabupaten Ende? Kami akan perbincangkan sudah bersama Pro 1 RRI Ende pagi ini Ketua Panitia PHBI Kabupaten Ende, Lukman Puarangga. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Lukman, sejauh ini bagaimana persiapan dari panitia PHBI Ende ini untuk perayaan Idul Fitri di Kabupaten Ende? Alhamdulillah, kami sudah siap untuk menyelenggarakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Kabupaten Ende. Persiapan-persiapan apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini? Oh, kalau bicara tentang persiapan, semua lini-lini yang harus disiapkan itu memang kami sudah siapkan semua. Tinggal pelaksanaan untuk sholat saja. Misalkan persiapan lapangan. Persiapan lapangan itu insya Allah H-2 ya, H-2 akan dimulai hari Sabtu. Akan dimulai pada hari Sabtu, sementara untuk administrasi lain-lainnya menyangkut keamanan, menyangkut efektivitas kegiatan dan lain sebagainya itu sudah semuanya. Sudah siap semuanya ya, tinggal dieksekusi begitu ya? Tinggal dieksekusi saja. Untuk di Kabupaten Ende sendiri lokasi sholat idnya ada di berapa titik nanti? Oh ya, informasi yang sempat dipantau oleh PHBI Kabupaten Ende bahwa ada 6 titik ya, 6 titik resmi ya, yang akan menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Sedangkan 2 titik yang lainnya itu diselenggarakan sendiri oleh masjid-masjid yang bersangkutan. Oke. Namun tetap dalam pantauan begitu ya? Iya, tetap dalam pantauan panitia Hari Besar Islam. Baik. Ini kemarin kabarnya bertemu dengan Bupati Ende begitu, panitia PHB Pak Lukman ya? Oh iya, benar sekali. Kami mengunjungi Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati untuk menyampaikan tentang persiapan pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah di Kabupaten Ende. Dan kami juga meminta kesediaan beliau untuk melepas pawai takbir keliling yang akan dilaksanakan pada malam tanggal 1 Syawal nanti. Oke, baik. Mungkin nanti bisa dijelaskan dulu nih, selain pelaksanaan sholat Id, kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh PHBI sendiri Pak Lukman? Oh iya ya, kegiatan perayaan Idul Fitri ini ada beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama yang mendahului kegiatan malam yang akan dilaksanakan pada malam 1 Syawal itu yaitu pawai takbir keliling. Untuk pawai takbir keliling ini kami sudah berkoordinasi dengan Polres Ende. Kami kebetulan tahun ini ada 2 PHBI ya, PHBI Kabupaten dan PHBI Wilayah Wolowona juga menyelenggarakan pawai takbir keliling, tetapi pihak Polres Ende meminta kedua pawai ini disatukan. Dan alhamdulillah tahun ini pawainya cuma 1 kali saja, berpusat di lapangan Pancasila, lalu kemudian berarak menuju jalan-jalan yang sudah ditentukan sesuai dengan rute. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapangan itu sudah sesuai dengan kesepakatan, mungkin dimulai tepat pukul 6:15. Nah, sesudah kegiatan semuanya selesai, akan dilanjutkan dengan penyampaian ya, ucapan selamat oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dan juga oleh Bapak Uskup yang mulia Uskup Agung Ende. Nanti akan hadir setelah perayaan sholat Idul Fitri ya?
Ya, insya Allah setelah selesai khutbah Hmm. Idul Fitri, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan Yang Mulia Uskup Agung Ende, insya Allah akan menyampaikan ucapan selamat Hmm. Hari Raya Idul Fitri kepada umat Islam yang menyelenggarakannya. Begitu, Pak Oke, Rizwan. baik. Dan ketika bertemu dengan Pak Bupati kemarin, Pak Bupati ini sudah menyampaikan kesediaannya untuk berpartisipasi nanti di pawai takbir, kemudian di sholat Id juga ya? Insya Allah, luar biasa sambutan dari Bapak Bupati. Bapak Bupati sangat antusias dan beliau menyampaikan bahwa beliau siap untuk melepas perjalanan pawai, dan kemudian juga beliau akan hadir di lapangan Pancasila untuk memberikan ucapan selamat. Baik, ada pesan lain yang disampaikan oleh Pak Bupati kemarin, Pak Lukman? Bapak Bupati sangat mengharapkan agar toleransi antar umat beragama di Kabupaten Ende tetap dijunjung tinggi. Ya, Baik. seperti itu Pak Bupati mengharapkan. Oke, baik. Dan Pak Lukman, mengingat tingginya antusiasme masyarakat dalam perayaan Idul Fitri ini, koordinasi dengan pihak keamanan sendiri seperti apa? Oh ya, untuk perayaan Idul Fitri ini, untuk tempat sholatnya, kan masyarakat Muslim ini kan akan melaksanakan sholat di masing-masing titik sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Ini ada yang ke lapangan Pancasila, ke lapangan Stadion Marilonga, ke lapangan bola kaki Tanjung, ke Masjid Agung, ataupun ke Masjid Ar-Rahman IP, dan juga mungkin ke Masjid Babu Salam Kuraro. Sehingga pihak keamanan sudah menempatkan aparatnya itu pada masing-masing titik untuk menjaga keamanan di sana. Dan kita juga menghimbau kepada masyarakat atau kaum muslimin dan muslimat untuk selalu menjaga keamanan selama pelaksanaan sholat Idul Fitri di Kabupaten Ende ini. Oke. Selain dari Polres Ende, begitu ada lagi yang dilibatkan untuk ikut berpartisipasi menjaga keamanan nanti? Oh ya, ada dari teman-teman dari Kodim 1602 ND, kemungkinan juga dari Kompis Napance ataupun dari Polisi Pamung Praja, dan teman-teman dari pemuda Katolik dan pemuda atau organisasi-organisasi lainnya. Oke, baik. Lalu Pak terakhir silakan himbauan Anda kepada umat muslim di Kabupaten Ende menyongsong perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Oh, baiklah, sebelum saya sampaikan himbauan saya mau menyampaikan bahwa yang menjadi khatib di lapangan Pancasila itu adalah Bapak Haji Ahmad Yohan, MSI, Wakil Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ya. Sedangkan yang menjadi imam utamanya itu adalah Bapak Ustadz Abdul Haris Hasan, SPD, mantan Kori ya tingkat nasional asal Kabupaten Ende, yang juga saat ini mengabdi di MTS Negeri Ende. Nah, itu khatib dan imam yang akan bertugas di lapangan Pancasila Ende. Baik. Kemudian saya berikan kepada masyarakat muslimin dan muslimat Kabupaten Ende yang melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah, khususnya di lapangan Pancasila. Marilah kita nantiasa keamanan, silaturahmi, menjaga hubungan yang baik antara kita sendiri dan juga antara kita dengan teman-teman yang beragama lain. Dan saya sangat mengharapkan nanti setelah pelaksanaan sholat dan khutbah Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah, kaum muslimin bisa bersabar sebentar untuk tetap duduk, untuk tetap menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan juga Yang Mulia Uskup Agung Ende. Terima kasih Pak Rizwan. Baik, Pak Lukman, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Ende pagi ini. Semoga persiapan dan pelaksanaannya nanti berjalan dengan baik dan lancar begitu ya. Terima kasih. Saya juga meminta dukungan dari RRI Ende untuk menyiarkan secara live pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapangan Pancasila. Siap, tim sudah disiapkan begitu untuk ikut berpartisipasi Pak Lukman. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengar demikian perbincangan kami bersama dengan Ketua Panitia PHBI ND Lukman Puarangga terkait dengan kesiapan perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah di Kabupaten ND ya. Ada beberapa hal yang disampaikan tadi, sejauh ini persiapannya sudah dilakukan, sudah disiapkan semuanya. Ada pihak-pihak yang berpartisipasi, kemudian juga Bupati ND, Wakil Bupati ND dan juga Uskup Agung ND ini direncanakan nanti akan hadir setelah khutbah, akan ikut menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri ya kepada umat Muslim yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian juga malam takbiran juga nanti akan hadir, begitu disampaikan tadi Pak Bupati. Dan pendengar, itu dia beberapa topik yang kami hadirkan di perbincangan Farata pagi ini. Kami masih akan hadirkan beberapa informasi lainnya untuk Anda. Tetap di Pro 1 RRI ND, Kanal Informasi dan Inspirasi.